Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari, NIM 21050400045. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang yang diampu oleh Ibu Marniarani SHMH. Di sini saya akan menganalisis tentang putusan pengadilan terhadap hak tanggungan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang analisis putusan pengadilan terhadap hak tanggungan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak tanggungan dan aturan pelaksanaan lelang. Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Pelaksanaan lelang sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK 06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK 06/2013 telah memberikan kewenangan kepada KPKNL. Dalam pelaksanaan lelang, khususnya lelang eksekusi, potensi gugatan sangat tinggi. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang sebagian besar karena perbuatan melawan hukum. Selanjutnya masuk ke dalam penjelasan analisis putusan pengadilan terhadap hak tanggungan. Adapun putusan yang akan saya analisis di sini yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 34/Perdata G/2018/Pengadilan Negeri Medan mengenai perbuatan melawan hukum atas lelang eksekusi terhadap hak tanggungan kredit macet. Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pada tanggal 11 Juli 2018 atas nama penggugat Samsul Bahri dan atas nama tergugat yang pertama PT Bank Maybank Indonesia Terbuka Cabang Medan, yang kedua Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan, yang ketiga Hendra Gunawan, dan yang keempat PT Bank Maybank Indonesia Terbuka Cabang Medan, dan turut tergugat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register nomor 34/Perdata G/2018, Pengadilan Negeri Medan telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Kedudukan hukum atau disebut dengan legal standing. Yang pertama, bahwa kedudukan hukum penggugat adalah selaku debitur dari PT Bank Maybank Indonesia Terbuka Cabang Medan, yaitu tergugat 1. Yang kedua, bahwa kedudukan hukum tergugat 1 adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berwenang menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes. Dan dalam perkara aquo, selaku kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit atau disebut dengan KPR Express kepada penggugat dengan jaminan. Yang pertama, sertifikat hak milik atau disingkat dengan SHM nomor 3546 atas nama Samsul Bahri sebagai penggugat, yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks Intisari Par Blok B nomor 2 Jalan Masjid D/H Jalan Intisari Kota Medan. Yang kedua, sertifikat hak milik atau disingkat dengan SHM nomor 2331 atas nama Samsul Bahri sebagai penggugat, yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks Taman Setiabudi Indah Blok A nomor 2 Jalan Setiabudi Medan. Yang ketiga, bahwa kedudukan hukum tergugat 2 adalah sebagai pelaksana pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara dan lelang. Dalam gugatan aquo adalah selaku pelaksana lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan fasilitas kredit penggugat yang berada dalam kekuasaan tergugat 1.
Yang keempat, bahwa kedudukan hukum tergugat 3 adalah selaku pemenang lelang atas sertifikat hak milik nomor 3546 atas nama Samsul Bahri sebagai penggugat, yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Intisari Par Blok B, nomor 2 Jalan Masjid D-H Jalan Intisari Kota Medan berdasarkan dengan Akta Risalah Lelang nomor 1425-04-2017 tanggal 17 Oktober 2017. Yang kelima, bahwa kedudukan hukum tergugat 4 adalah sebagai pemenang lelang objek hak tanggungan. Yang kelima, bahwa kedudukan hukum tergugat 4 adalah sebagai pemenang lelang objek hak tanggungan atas sertifikat hak milik nomor 2331 atas nama Samsul Bahri sebagai penggugat, yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks Taman Setiabudi Indah Blok A nomor 2, Jalan Setiabudi Medan berdasarkan Akta Risalah Lelang KPKNL Medan nomor 1425-04-2017 tanggal 17 Oktober 2017. Yang keenam, bahwa kedudukan hukum turut tergugat adalah selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menerima, mencatatkan pencoretan catatan hak tanggungan yang melaksanakan tertib administrasi dalam bidang pertanahan. Dalam gugatan aku turut tergugat membawahi wilayah hukum tertib administrasi atas objek jaminan kredit yang diberi hak tanggungan. Selanjutnya yaitu dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau disebut dengan on res meticdet. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kompleks Intisari Par Blok B nomor 2, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, dengan sertifikat hak milik nomor 3546 Tanjung Rejo. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam analisis putusan, pertimbangan hukum. Menimbang bahwa atas kedua pinjaman penggugat tersebut, di mana penggugat telah memberikan jaminannya kepada tergugat 1 dan tergugat 4, berupa 2 buah sertifikat hak milik masing-masing nomor 3546 Tanjung Rejo dan sertifikat hak milik nomor 2331 Tanjung Rejo. Keduanya atas nama penggugat. Menimbang bahwa sesuai bukti tergugat 1 dan 4, di mana sertifikat hak milik nomor 3546 Desa atau Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan sertifikat hak milik nomor 2331 Desa atau Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara oleh tergugat 1 dan 4 telah dibebankan hak tanggungan masing-masing peringkat 1 sebesar 550 juta rupiah. Berdasarkan sertifikat hak tanggungan nomor 135 tahun 2012, tanggal 12 Januari tahun 2012 Junto, Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 206 tahun 2011, tanggal 22 Desember 2011, Junto, Sertifikat Hak Tanggungan nomor 16261 tahun 2012, tanggal 27 Desember 2012, Junto, Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 373 tahun 2012, tanggal 26 November 2012. Menimbang bahwa jika dihubungkan antara bukti tergugat 1 dan 4 dengan bukti tergugat 1 dan 4 ternyata ada perbuatan tergugat 1 dan 4 yang tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 4 pada waktu itu dengan alasan sebagai berikut. Bahwa dalam bukti tergugat 1 dan 4 di mana disebutkan bahwa tujuan pinjaman penggugat disebutkan untuk pembelian tanah dan bangunan rumah sehingga oleh tergugat 1 dan 4 menyebutnya dengan kredit perumahan rakyat atau disingkat dengan KPR. Untuk pembelian tanah dan bangunan rumah sehingga oleh tergugat 1 dan 4 menyebutnya dengan kredit pemilikan rumah ekspres dan maksima. Menimbang bahwa ternyata dalam administrasi pinjaman yang diberikan kepada penggugat dibuat untuk perjanjian kredit pemilik rumah guna pembelian tanah dan bangunan rumah sesuai dengan bukti tergugat 1 dan 4. Akan tetapi jika hal itu dihubungkan dengan bukti tergugat 1 dan 4 dan 6 junto tergugat 1 dan ternyata apa yang disebutkan dalam bukti tersebut di atas tidak sesuai dengan kenyataannya dengan alasan bahwa sesuai dengan bukti tergugat 1 dan 4 dan 6 junto tergugat 1 dan 2 di mana penggugat sebelum meminjam uang kepada tergugat 1 dan 4 pada tahun 2011 dan 2012 diperoleh fakta bahwa penggugat sudah membeli kedua rumah yang dijaminkannya kepada tergugat 1 dan 4 sebelumnya yakni dengan
Jalan Akta Jual Beli nomor 306 tahun 2009 tanggal 14 September 2009 untuk sertifikat hak milik nomor 3546 dan AJB nomor 965 tahun 2010 tanggal 25 November 2010 untuk sertifikat hak milik 2331. Menimbang bahwa juga jika yang namanya kredit pemilik rumah, maka debitur tidak ada menerima yang namanya uang. Yang dia terima adalah rumah yang sedangkan uangnya diberikan kepada developer untuk membayar rumah yang dijualnya kepada penggugat. Dan tergugat 1 dan 4 lah yang membayarnya untuk dan atas nama penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka proses kredit yang diberikan oleh tergugat 1 dan 4 kepada penggugat sebenarnya bukan untuk tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam bukti tergugat 1 dan 4 untuk pembelian tanah dan bangunan, yaitu rumah, melainkan untuk tujuan lain sehingga majelis menilai bahwa dalam pemberian kredit tersebut ada dilakukan penyelundupan hukum karena perbuatan hukum yang dilakukan antara kreditur dengan debitur dibuat pinjaman kredit pemilik rumah. Akan tetapi kenyataannya adalah bukan untuk itu, melainkan pinjaman atau kredit murni, yakni meminjam uang yang kemungkinan untuk menambah modal usaha dan lain sebagainya, dengan jaminan sertifikat yang kemudian dipasang dengan hak tanggungan. Menimbang bahwa majelis menilai juga bahwa pelelangan objek jaminan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan 4 melalui tergugat 3 adalah terlalu prematur dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan bukti tergugat 1 dan 4 disebutkan bahwa penggugat dikirimkan surat peringatan pertama karena ada melakukan tunggakan tidak membayar angsuran pada bulan Juli 2013. Selanjutnya sesuai bukti tergugat 1 dan 4 disebutkan bahwa penggugat dikirimkan surat peringatan kedua karena ada melakukan tunggakan tidak membayar angsuran pada bulan Oktober 2013. Dan selanjutnya sesuai bukti tergugat 1 dan 4 disebutkan bahwa penggugat dikirimkan surat peringatan ketiga karena ada melakukan tunggakan tidak membayar angsuran pada bulan Agustus dan September. Dan hal yang sama juga terlihat dalam bukti tergugat 1 dan 4 yang merupakan peringatan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan 4 kepada penggugat karena tidak membayar angsuran bulanannya dan sesuai bukti tergugat 1 dan 4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan tersebut, maka majelis menilai bahwa di samping adanya penyelundupan hukum dalam proses kredit pemilik rumah yang dikucurkan oleh tergugat 1 dan 4 dan juga lelang yang diajukan terlalu prematur, maka terlepas dari alasan penggugat dalam gugatannya, maka majelis menilai gugatan penggugat cukup beralasan sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan, dan sampai sejauh mana gugatan dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan petitum gugatan seperti menimbang bahwa terhadap tuntutan agar dinyatakan bahwa perbuatan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 adalah perbuatan melawan hukum atau disebut dengan unrestricted debt. Maka hal ini dapat dikabulkan oleh karena di samping proses pemberian kredit kepada penggugat oleh tergugat 1 dan 4 ada dilakukan penyelundupan hukum. Demikian juga pelelangan yang dimohonkan kepada tergugat 2 dilakukan terlalu prematur. Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, maka hal ini juga dapat dikabulkan dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menimbang bahwa terhadap tuntutan agar dinyatakan bahwa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kompleks Intisari Par Blok B nomor 2, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, dengan sertifikat hak milik nomor 3546 garis miring Tanjung Rejo, dan juga tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Taman Setiabudi Indah Blok A nomor 2, Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan, sertifikat hak milik nomor 2331 garis miring Tanjung Rejo, tetap sebagai penggugat selaku pemiliknya dan juga tetap menjadi jaminan atas kedua hutangnya kepada tergugat 1 dan 4 adalah dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas. Menimbang bahwa terhadap tuntutan agar memerintahkan tergugat 1, 2, 3, dan 4 dan turut tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini, maka tuntutan yang sedemikian biasanya hanya ditujukan kepada pihak selaku turut tergugat dan bukan ditujukan kepada pihak tergugat. Oleh karena jika kepada tergugat, maka putusannya bersifat menghukum sesuai amar putusan. Sedangkan kepada turut tergugat selaku pihak pelengkap gugatan, maka dianya dihukum untuk tunduk dan patuh akan isi putusan nantinya. Sehingga tuntutan ini
hanya dapat dikabulkan sepanjang kepada turut tergugat saja. Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan untuk menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang mana karena gugatan akan dikabulkan, maka pihak tergugat berada di pihak yang kalah. Maka dengan sendirinya segala ongkos yang timbul dalam perkara ini semuanya dibebankan kepada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 secara tanggung renteng untuk membayarnya, yang besarnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan nantinya. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, di mana gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selain dan selebihnya haruslah ditolak. Terima kasih, mungkin hanya itu saja analisis putusan pengadilan terhadap hak tanggungan yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.